lebih yang memerah-merahan di antara dua katifai ini bahu beliau. Karena Sayyidah Aisyah pernah waktu dengan tanpa sengaja ketika Rasulullah itu wafat menyentuh khatamun Nabi ini hilang, tidak ada. Karena awalnya ada, tandanya tugas Rasulullah sebagai Rasul telah berakhir. Ajwadun nas sadran, Rasulullah itu orang yang paling dermawan, orang yang paling dermawan. Rasulullah punya kebiasaan kalau punya rezeki yang lebih, itu Rasulullah berdiri di depan rumah beliau, memanggil siapa saja yang lewat depan rumah beliau untuk makan bersama beliau. Ini akhlak ini bisa kita tiru sebenarnya, tapi susah. Itu Nabi Muhammad. Makanya tidak ada bandingan. Ya. Jadi orang yang paling dermawan. Jadi kalau ada orang pelit, orang-orang wali, para aulia, orang-orang soleh itu tidak ada yang pelit. Jadi kalau ada orang pelit, berarti dia tidak bisa jadi wali. Karena sifatnya para aulia, sifatnya para orang-orang soleh, sifatnya para anbiya itu normal. Gak ada ceritanya orang soleh itu pelit, gak ada. Apalagi Nabi Muhammad SAW. Kenapa Rasulullah itu sering menahan lapar? Apakah Rasulullah gak punya uang? Padahal ada Baitul Mal. Rasulullah itu menahan lapar karena uangnya habis untuk disedekahkan kepada orang-orang miskin. Habis uangnya untuk sedekah. Karena memang pada waktu itu ada zaman pacaklik di kota Madinah. Banyak orang-orang miskin pada saat itu. Jadi bukan Rasulullah sengaja untuk menahan lapar, tidak. Memang kebutuhan Rasulullah itu lebih mementingkan orang-orang yang susah ketimbang diri dan keluarga Nabi Muhammad. Coba ya. Kalau kita kan tidak ya. Kita dulu kenyang baru. Ini Nabi Muhammad SAW. Sampai Allah menguji akhlak beliau. Ya. Allah karena memang yang mengajarkan langsung akhlak ini Allah Subhanahu wa taala. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Rasulullah bilang Allah telah mengajarkan kepada aku sebaik-baik adab. Ya. Kalau Allah yang sudah mengajarkan, ya beginilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa asdaqan nas lahjah. Rasulullah ini orang yang paling fasih dalam berbicara, yang paling fasih atau yang paling benar dalam berbicara. Bahkan beliau mengatakan, ana afsahun nas man natiqa bid-dad. Ya, Rasulullah itu orang yang paling fasih dalam mengucapkan dad. Angin susah itu. Yaduhum arifah. Rasulullah SAW ini adalah orang yang paling lemah lembut. Jadi kalau kita masih yang suka marah-marah, ingat Nabi Muhammad. Saya ini dulu juga suka marah, tapi sekarang begitu baca sirah, saya tidak mau marah. Wa in udhiya ya'fu wa la yu'aqib. Itu ditiba. Terkesan saya dengan kalimat itu ya. Rasulullah itu kalau disakiti beliau memaafkan dan tidak mau ada dendam. Coba kita tiru akhlak Nabi Muhammad. Wa in khusima yasmut wa la yujawib. Kalau beliau dihina, ini mungkin bisa jadi oleh-oleh buat kita pulang ya. Ingat. Kalau beliau itu dihina, dicaci maki, beliau akan diam dan tidak akan menjawab apa. Jadi kalau ada orang hina, ada orang menghina kita balas menghina, berarti ada dua orang hina. Iya kan? Nah, kalau kita tidak membalas berarti orang hinanya cuma satu. Ini akhlaknya Nabi Muhammad.
Alaihi Wasallam itu berapa menit lagi zaman? Berapa menit lagi? Nggak kasih waktu biar enak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu paling mulia dalam pergaulan. Ini juga sulit. Jadi kalau ada 10 orang di situ yang berkumpul dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, 10 sahabat itu merasa diperlakukan istimewa oleh Nabi Muhammad. Sulit ini. Kalau kita kadang di satu majelis mungkin kita bisa konsentrasi dengan 1-2 orang, ya kan? Tapi Nabi Muhammad tidak. Orang sebanyak ini akan diperlakukan istimewa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang pilih-pilih kasih. Ini Rasulullah. Ini sebenarnya kalimat ini yang mensifati ini adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib dalam kitab Syama'il Muhammadiyah yang ditulis oleh Imam At-Tirmidzi. Di sini tidak disebutkan Ali bin Abi Thalib, tapi sifat-sifat ini yang mensifati adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ra'ahu badihatan haba. Siapa orang yang melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pertama kali, orang itu akan takut. Maksudnya takut itu kayak kaget, langsung tunduk kepada Nabi Muhammad karena wibawanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man khalatahu ma'rifatan ahabbah. Siapa orang yang berkumpul dan mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka akan timbul langsung rasa cinta kepada Rasulullah SAW. Sahabat itu kalau sudah berkumpul dengan Nabi Muhammad, berpisah itu langsung sakit. Bahkan Thauban itu sampai wajahnya pucat pasi karena berpisah dengan Nabi Muhammad SAW. Jangankan sahabat, kita lihat sebatang pohon itu, ketika Rasulullah biasa menyandarkan punggung beliau yang mulia di sebatang pohon itu, dan lalu dibuatkan mimbar yang baru oleh para sahabat, sebatang pohon itu ditinggalkan oleh Nabi hanya beberapa langkah saja. Sebatang pohon itu menangis merindukan punggungnya Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah mendengar, bukan Rasulullah saja yang mendengar, tapi para sahabat juga mendengar tangisan batang pohon tersebut. Diusap-usap oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang engkau mahu wahai kayu? Kalau kita kan bicara pohon dikit gila ya. Ini Rasulullah dan sahabat mendengar itu. Apa jawab kayu? Aku ingin bersama engkau di surga ya Rasulullah. Ya. Jadi kalau kayu yang punya akal saja kepingin bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga, bagaimana dengan kita manusia yang punya akal, yang punya iman, ya, harusnya lebih dari kayu. Makanya kalau sholawat itu sebenarnya hilangkan itu hajat-hajat dunia. Kepinginnya cuma satu, syafaat bersama dengan Rasulullah SAW. Karena terlalu remeh, kalau menurut saya terlalu rendah. Tapi boleh kita mohon hajat. Tapi kalau di level yang atas, kita bersalawat kepada Nabi Muhammad karena cinta dan ingin syafaatnya Rasulullah. Boleh. Karena nanti kalau kita hanya kepingin harta, kepingin dunia, berarti kita sama dengan di bawahnya kayu tadi. Level kita di bawahnya kayu. Kayu saja pengen bersama dengan Nabi Muhammad SAW di surga. Ya boleh kita minta, tapi kalau mau naik kelas, katanya Abul Hasan Asy-Syadhili, seorang sufi besar, beliau mengatakan abghadul ibad ila Allah man amila amal al-akhirah ghardan min aghdadid dunya. Siapa orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang melaksanakan amalan akhirat tapi tujuannya untuk dunia. Ya kan? Tujuannya dia boleh kita minta dunia, boleh, tidak ada larangan. Tapi kalau mau naik kelas ya tadi itu
syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu na'ituhu, dan berkata orang-orang yang mensifati, maksudnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, lam ara qablahu wa la ba'dahu mithlu. Aku tidak pernah melihat orang yang seperti Nabi Muhammad sebelum ataupun sesudahnya. Sudah 1 jam. Saya rasa cukup ya. Kalau tidak bosan, nanti kita lanjut lagi, insyaallah. Di musola apa di sini terserah kalau saya. Sudah 1 jam. Insyaallah kita lanjut lagi Ustaz ya, biar tidak terlalu lama juga. Mudah-mudahan kita semua dapat. Nanti di sini banyak kisah-kisah bagus, ini banyak. Nanti di sini akan diterangkan giginya Nabi Muhammad, hidungnya lebih rinci lagi, rambutnya, celaknya Rasulullah bagaimana, semuanya akan. Jadi kalau kita mau kenal dengan Nabi Muhammad, ya kita baca. Mudah-mudahan semua kita diberikan rahmat oleh Allah, diberikan kesempatan untuk bermimpi dengan bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Dan sebagaimana kita dikumpulkan pada malam hari ini, nanti kelak kita akan dikumpulkan bersama Rasulullah, dikumpulkan bersama Rasulullah, dikumpulkan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ini saja yang dapat Al-Fakir sampaikan. Mohon maaf kalau kepanjangan. Hadza minni wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.